sampai kata branding. Siapakah branding? Itu adalah diri kita sendiri. Kita sendiri akan disebut sebagai petani organik. Nah, ketika kita sudah disebut sebagai petani organik, maka muncul yang namanya permintaan. Permintaan-permintaan yang kita bangun, demand atau pasar yang kita bangun ini, tahapannya seperti ini. Kenapa sih saya mulai pertama dari kata keyhole garden, 3x3. 3x3 adalah laboratorium mini di rumah kita. Bapak Ibu tidak akan pernah bisa menjual pupuk kalau tidak punya laboratorium. Ini wajib. Laboratorium itu tempat kita menguji, tempat kita memahami, tempat kita betul-betul mengerti pupuk yang kita sudah produksi. Tadi Bapak Ibu kan sudah belajar membuat pupuk. Total pupuk semuanya ada 7 ya. Ada 7 macam. Nah, kalau Bapak Ibu paham tentang 7 ini, kalau sebenarnya sudah jadi orang sukses, sudah pasti sukses. Karena apa? Apapun yang Bapak Ibu olah, limbah yang Bapak Ibu olah, itu menjadi nilai di sini. Saya kasih contoh. Sapi sama kencingnya kan lebih mahal kencingnya, betul ya? Kalau bisa ngolah. Tanaman apapun ketika kita olah jadi pupuk, lebih mahal tanaman yang sampah tadi daripada tanamannya. Saya ini petani sayur, saya punya kubis, saya punya wortel, saya punya semuanya. Dan saya tidak pernah bisa menjual namanya sayur dan sebagainya itu sampai harga 20-30 ribu, itu jarang sekali. Tetapi ampasnya bisa kita jual mahal sekali. Limbahnya kita jual mahal sekali. Kenapa Bapak Ibu harus tahu sampai mengolah pupuknya? Karena begini, ketika Bapak Ibu berjalan dari 3 ke 3 sampai akhirnya nanti seandainya ke konsep penghasilan harian 300 sampai 500 meter, syukur-syukur sampai di konsep 1005. Nah, sampai di sini Bapak Ibu, perjalanan itu tidak mudah. Menjual itu tidak mudah di sini. Menjual di sini tantangannya terbesar adalah kita belum punya market. Baik itu sayurnya, baik itu pupuknya. Karena Bapak Ibu pendatang baru di sini. Ini pengalaman saya. Ketika kita sudah lulus di sini, kita mulai cerita ke orang. Kita mulai berbagi ke orang. Kita mulai membuka pasar. Nah, tapi kalau sekarang ini tahun 2024 kan kita atas bawah kita jalan Bapak Ibu. Jadi kami membuat gerakan besar di atas. Jadi kalau dulu saya menghindari kepala daerah. Tapi kalau mulai tahun 2003-2004 ini kita sudah mulai menggandeng mereka. Jadi saya sudah mulai bersinergi dengan kepala-kepala daerah yang ada. Jadi seperti misal, ya mudah-mudahan ya program ini nanti jadi ya, makan gratis ya. Jadi makan siang gratis itu mudah-mudahan jadi. Ya, itu kan Pak Presiden, Pak. Nah, itu adalah peluang terbesar kita. Memang itu nanti kan ada syarat. Siapa yang masak kan masih belum tentu. Apakah desa yang ngatur, apakah UMKM atau BUMDes atau apa, kita kan tidak tahu. Tapi yang jelas mereka semua kan butuh sayur, butuh buah, butuh tahu, butuh beras, butuh ayam, butuh telur. Nah, apa yang harus kita siapkan sebagai petani? Yang pertama, jangan sampai sudah program ini dibuat, kan tujuan program ini dibuat kan supaya uang di rakyat itu berputar. Jangan sampai setelah program ini jalan tidak ada barangnya. Paham maksud saya? Jangan sampai nanti impor. Kan bikin malu, betul ya? Jadi saya minta tolong, kita menyelaraskan dengan program pemerintah. Kita menyelaraskan dengan program pemerintah. Itu cara paling aman dan cara paling benar. Kalau pemerintah punya program besar tentang makan gratis,
Berarti ini kan butuh bahan makanan yang luar biasa. Apalagi Bapak Ibu akan menyediakan makanan yang sehat. Seandainya ada harga, ada kompetisi, ini yang tidak bisa dilawan, kata sehat. Bapak Ibu bisa membuktikan sayuran Bapak Ibu itu sehat atau tidak. Kalau tidak pernah makan, bagaimana bisa cerita? Betul atau tidak? Saya minta tolong, mulai dari 3x3 kita bertanggung jawab kepada keluarga, mencukupkan sayur supaya goalnya sepele, tidak beli sayur seumur hidup. Kenapa kok tidak beli sayur seumur hidup? Karena kita punya sayur sendiri. Terus yang kedua, percayalah Bapak Ibu, saya ini sudah cukup lama ya selalu makan organik, saya cukup lama. Ada kendala memang, saya katakan jujur. Tubuh saya sensitif. Kalau saya makan sesuatu yang berbahaya, itu langsung warning Bapak Ibu. Langsung timbul alergi. Jadi sesuatu yang berbahaya saya langsung muncul alergi. Jadi anak-anak di sini kalau masak buat saya, dia selalu hati-hati. Enaknya satu, enggak pernah sakit. Kenapa kok enggak pernah sakit? Karena saya tidak pernah mau sakit. Kenapa kalau kita tidak pernah mau sakit? Berarti saya menyediakan makanan-makanan yang sehat. Memang agak sombong, telurnya sendiri, ayamnya sendiri, ikannya sendiri, sayurnya sendiri, kayak orang sombong, betul ya? Tapi sebenarnya murah atau mahal? Murah, gratis. Saya minta tolong. Program inilah yang harus kita betul pegang betul. Sebagai apa Bapak Ibu? Ke depan. Kita untuk yang kemarin saya katakan STNJ, save the next generation. Siapa yang sedang kita selamatkan? Anak cucu kita. Anak cucu kita. Kenapa kita harus menyelamatkan mereka? Kemarin sudah saya singgung sedikit. Penyakit yang hari ini ada Bapak Ibu, itu sudah luar biasa. Saya sebagai seorang herbalis itu sudah kewalahan untuk membuat obat. Kadang-kadang sudah sering tidak muncul. Bapak Ibu ada tidak sering hobi ke rumah sakit di sini? Kontrol ke rumah sakit, badannya sakit dikontrol tidak ada penyakit, ada enggak? Pak ini saya sudah lab, semuanya normal, tapi saya sakit. Dokternya bilang, ini loh tidak ada penyakitnya, betul atau tidak? Tahu enggak penyakit apa? Ya enggak tahu. Wong sakitnya aja enggak tahu, apalagi nama penyakitnya. Kira-kira kalau sakitnya aja enggak tahu, ada obatnya enggak? Lah wong sakitnya aja enggak tahu namanya, apalagi obatnya. Nah, kalau saya menyelesaikan masalah itu dengan cara yang paling bodoh, back to basic. Supaya anak-anak kita, generasi kita selalu sehat, tidak ada cara lain. Karena manusia diciptakan dari tanah, maka obat terbaik adalah apa yang dihasilkan dari tanah. Saya sudah bisa membuktikan Bapak Ibu, ketika seorang anak yang mengkonsumsi sayuran organik terus-menerus dalam waktu 2-3 bulan, penyakitnya tidak ada yang mau mendekat. Tidak ada penyakit yang mau mendekat. Kenapa kok begitu? Karena makanan yang kita konsumsi pure berasal dari tanah, dan itulah organik. Nah, ketika Bapak Ibu sudah mulai membuat ini, Bapak Ibu akan hafal dengan rasanya sayur organik, beras organik, ikan organik, ayam organik. Dan ini akan membantu Bapak Ibu ketika Bapak Ibu membuat penghasilan harian. Indonesia hari ini Bapak Ibu untuk mengatasi pengangguran, ini susahnya minta ampun. Saya tunjukkan ironisnya. Lulusan sekolah hari ini kepengen jadi pegawai atau jadi pengusaha? Kenapa kok pengen jadi pegawai? Karena punya gaji pasti, bulanan pasti. Nah, padahal
Saya minta maaf, tanah di Indonesia luas atau tidak? Kalau kita mau jadi pengusaha, kan tinggal mengusahakan tanahnya saja, betul atau tidak? Tapi kenapa kok tidak mau mengusahakan tanahnya? Nomor satu malas, nomor dua tidak tahu ilmu. Terus yang nomor tiga selalu berpikiran rugi. Karena itu saya minta tolong, ketika Bapak Ibu membuat konsep ini 300 sampai 500 meter, itu sebenarnya Bapak Ibu akan buat itu hanya untuk melayani maksimal 1 RT atau 50 KK. Jadi dengan luasan ini kita bisa menguasai untuk 50 KK saja. Hanya 50 KK untuk harian mereka. Kalau 1000 meter, 1005 ini bisa sampai 70 KK yang bisa kita layani. Ini pun inden. Beberapa, kayak telur gitu kita jatah satu keluarga dapat telur 1 kilo per minggu gitu. Ayam itu belum tentu tiap minggu. Nah, Bapak Ibu, saya minta tolong di sini. 3 langkah ini adalah basic kita untuk membangun market atau menjual. Saya minta tolong dengan sangat supaya Bapak Ibu selamat dan bisa menjadi miliarder kuat di sini. Jangan pernah mikir miliarder dulu deh. Kuat dulu, punya market dulu. Yang kita sebut dengan permanen market, pasar tetap. Siapakah pasar tetap kita? Tetangga kita, itu wajib. Kenapa tetangga kita, mereka, Bapak Ibu tidak usah memperkenalkan diri siapa namanya Bapak Ibu, sudah tahu semuanya. Betul ya? Setelah tahu semuanya, mereka akan ngerti semuanya. Terus yang paling penting lagi, ini bonusnya. Ketika Bapak Ibu nanti buat seperti yang kita sudah latihkan, sayurnya obat, ayamnya obat, dan yang paling pasti akan diminta banyak orang, telurnya obat. Nah, ini dulu. Telur ini Bapak Ibu untuk obat apa? Kemarin tadi saya singgung, ini untuk fatty liver. Karena Bapak Ibu sekarang ini gara-gara handphone, orang kerja itu sampai kadang-kadang berubah jam. Kadang siang, kadang malam, betul ya? Siang menjadi malam, malam menjadi siang. Penyakit yang menyerang hati akan banyak. Saya minta tolong, kembangkan sebanyak mungkin tentang telur ini. Terus yang kedua, kepengen anak-anak kita cerdas atau tidak? Makanan yang terbagus, yang paling mencerdaskan anak itu adalah telur puyuh. Tapi yang dewasa jangan konsumsi telur puyuh. Kolesterolnya terlalu tinggi. Tapi ada kabar baiknya. Obat untuk sakit jantung terbaik adalah daging puyuh. Sebentar, saya kasih garis bawah ya. Kolesterol terjahat telur puyuh Bapak Ibu, betul ya? Tapi untuk anak-anak itu nutrisi terbaik untuk otak. Jadi kalau kepengen punya anak yang pinter, kalau tidak mau makan ikan laut, harus dikasih telur puyuh. Ada tetapinya, orang dewasa jangan makan telur puyuh, karena kolesterolnya jahat. Tetapi obat jantung, obat kolesterol terbaik adalah daging puyuh. Daging puyuh itu hampir non kolesterol. Nah, berarti puyuh dipelihara atau tidak? Jangan banyak-banyak ya. Jangan banyak-banyak. Jangan banyak-banyak. Nah, setelah Bapak Ibu punya semua ini, market akan terbentuk. Pasar akan tertata. Dan disitulah Bapak Ibu akan bisa memainkan irama. Mau jadi seberapa besar, terserah. Bisa dipahami kira-kira?
Kalau goal saya, level tertinggi Bapak Ibu adalah di Intansari. Integrasi pertanian desa mandiri. Satu desa ada berapa ribu Bapak Ibu? Berapa kakak lah, anggap aja ada 500-700 kakak. Kadang sampai 1000 kakak, betul ya. Seandainya saya gampang hitung 1000 kakak. Kira-kira orang kepilih barang yang sehat, yang murah atau yang baik? Semuanya, betul kan? Jadi kalau Bapak Ibu sudah punya barang sehat, barang murah, barang baik, sudah poin tinggi atau poin rendah? Poin tinggi. Itu yang Bapak Ibu pegang. Kemudian kalau seandainya wilayahnya cuma satu desa, mereka kenal dengan Bapak Ibu atau tidak? Minimal satu, tidak ada transport untuk beli. Nah, apa yang Bapak Ibu siapkan? Saya kasih contoh. Seandainya satu desa ada 1000 kakak saja, yang setiap minggu cuma makan telur 1 kilo. Telur 1 kilo kan tidak terlalu banyak ya. Satu keluarga kan wajar ya. Kalau kali 4 kan ketemu 4 kilo. Kalau 1000 itu 4 ton Bapak Ibu. Per bulan. Seandainya ayam tidak usah banyak-banyak deh. 1 minggu sekali makan ayam setiap keluarga. 1 bulan cuma 4 ekor. Kalau kali 1000, 4000 ekor Bapak Ibu. Berarti induknya harus berapa? Kalau sudah 4000, anggap aja 1000 ekor. Dari ayam aja sudah jadi miliarder atau belum? Sudah. Terus seandainya ikan 1 minggu sekali 1 kilo, berarti 1 bulan cuma 4 kilo. Berarti setiap bulan butuh 4 ton. Beras, sayur. Kalau di total Bapak Ibu, ini bisa 1 M lebih. Saya bingung. Ada orang berkata di desa sulit cari kerja, betul atau tidak? Padahal uang ada di mana? Di desa. Orang selalu berpikir ketika kepengen menyelesaikan masalah itu harus keluar rumah, bukan. Mulai besok, ketika menyelesaikan masalah, duduk diam, tenang, berjalan. Apa yang ada di rumah kita kerjakan. Ketika saya dulu membuat supermarket di desa Bapak Ibu, supermarket di desa, supermarket organik. Saya membuat bangunannya terlalu bagus. Orang itu tidak ada yang berani beli. Serius, sungkan masuk, betul. Takutnya harganya mahal. Apa yang saya lakukan ketika saya ketemu dengan problem masyarakat suka malu masuk gara-gara dipikir harga mahal? Saya jual sayur keliling. Anak-anak saya suruh keliling satu desa saya sendiri. Sampai akhirnya beberapa butuh 2-3 bulan, tidak laku Bapak Ibu sayur saya. Tapi gara-gara tidak laku, saya tampung dalam drum sampai dapat ribuan drum, 1000 atau 1500 drum. Sawi, bayam, kangkung begitu. Tapi kalau saya kan saya jadikan bahan obat, karena organik kan. Jadi bagi orang lain itu kerugian. Tapi bagi saya, kalau sayur cuma harga 10.000, 20.000, obat saya harganya 1 juta 1 liter. Jadi sebenarnya saya tidak jual sayur itu loh untung sebenarnya. Paham maksud saya? Jadi ketika sayur itu tidak laku, saya olah jadi obat. Itu yang saya lakukan. Nah, ketika sudah hampir jalan 1 tahun, di sanalah sayur itu pesan. Beli ayam inden, beli telur inden, beli ikan inden. Kenapa kok begitu? Populasi kita tidak cukup. Induk saya cuman ayam itu cuma 2000 ekor. Bebek itu tinggal 1000-an ekor lah induknya. Jadi tidak akan cukup untuk memenuhi satu desa saja. Jadi saya minta tolong, Bapak Ibu jangan berkecil hati di sini. Orang selalu minder menjadi petani gara-gara petani dipikir tidak ada keuntungannya. Tapi saya minta tolong jangan ke sini dulu, mulai dari step by step.
Percayai betul, gunakan slogan tidak perlu modal besar. Kenapa kok saya harus menekankan tidak perlu modal besar? Saya kepingin satu Bapak Ibu, ke depan Bapak Ibu akan ketemu dengan banyak orang-orang yang juga bermasalah. Tadi aja ada yang sudah cerita ya, sudah yang dari situ Bondo ya, sudah sapi bangkrut, ayam bangkrut, apalagi tadi Pak, kambing sudah bangkrut gitu ya, nanam terong nggak sengaja malah berhasil kan gitu Pak ya. Kan lumayan, keluar 5 ton harga 5.000 kan sudah berapa itu? 25 juta. Lah terong kan lumayan Pak, panen tiap minggu ya berarti ya. Tiap minggu 25 juta ya alhamdulillah Pak ya. Nah, gimana? Waktu puncaknya, iya, enggak apa-apa. Lah pertanyaannya kan satu. Kenapa bilang puncak? Setelah itu habis tanamannya, betul atau tidak? Karena tanamnya sekaligus. Seandainya tanamnya tiap minggu ada tanaman, kenal puncak tidak? Tidak ada puncak, tidak ada panen raya. Yang ada setiap hari panen. Kenapa sih penting kata setiap hari panen? Pernah tahu harganya tomat ya? Tomat ya, kemarin itu tomat sampai harga 80.000 di petani Bapak Ibu. Tapi pernah juga tomat cuma harga 1.000 loh ya. 500 juga pernah loh ya. Kenapa kok harga 500? Karena terlalu banyak yang tanam. Kalau harga tomat 500 dipanen atau tidak kira-kira? Tidak dipanen. Kalau tidak dipanen apa yang terjadi? Rusak. Pohonnya rusak. Setelah pohon rusak tidak sampai 2 minggu harganya naik atau tidak? Nah, coba bayangkan. Petani itu lo tahu. Sekarang Bapak Ibu sudah belajar tentang bagaimana ngolah jadi zat PT, jadi pupuk. Kalau pas harga murah saya minta tolong jangan cuma panen punya sendiri, punya tetangga ditampung. Mereka itu loh tidak butuh apa-apa, yang tak bantu panen aja seneng, betul enggak kira-kira? Ditampung. Besok Bapak Ibu, ketika sudah jadi pupuk, ini harganya mahal. Saya kasih contoh, saya kasih ilustrasi, tapi jangan sakit. Ada orang jual jus di sini? Tidak ada ya, tidak ada penjual jus buah ya. Ini saya tunjukkan, penjual jus buah sama pemulungnya, untung mana? Betul kan? Orang jualan jus buah cari 200.000 sehari, susahnya minta ampun. Tetapi kalau Bapak Ibu cuma ambil kulitnya, ambil sampahnya, ambil ampasnya, sehari cari 200.000 gampang. Dan yang paling penting tidak resiko. Orang jualan buah resikonya busuk. Kalau Bapak Ibu dibusukkan loh, lebih resiko mana kira-kira? Paham maksud saya di sini? Saya minta tolong. Jadi teori ini goalnya adalah di Intansari. Saya minta tolong sejahterakan desa. Sejahterakan desa. Beri contoh semuanya. Terus kapan Pak saya bisa jual pupuk? Ini saya tunjukkan rahasianya. Ketika Bapak Ibu sudah sampai di level 1.005, tidak perlu disuruh Bapak Ibu. Petani akan cari Bapak Ibu. Kenapa kok mereka akan cari Bapak Ibu? Ketika sayurnya Bapak Ibu permintaan sudah tinggi, ternaknya sudah tinggi, bisa tanam sendiri enggak kira-kira? Enggak bisa. Kita mulai membangun kemitraan. Nah, semua orang kepengen cari pupuk yang harganya murah, kepengen cari pupuk yang bagus kualitasnya, tidak ada cara lain. Ayo kita produksi pupuk dan mereka yang memakainya. Bapak Ibu bertugas untuk menjualkan hasilnya. Kenapa kok harus menjualkan hasilnya? Karena sudah ditatakan pasarnya. Kalau mau katakan fair butuh waktu berapa lama untuk sampai jadi miliarder? Kenapa saya katakan 3 tahun? Kemarin saya katakan Bapak Ibu, 3 tahun itu adalah masa sekolah. 3 tahun itu masa pendidikan. 3 tahun itu sebenarnya. Tapi jadi 4 tahun sarjana itu karena 1 tahunnya dipakai untuk yang lain lah mungkin. Tapi yang realnya itu sebenarnya cuma 3 tahun. Makanya kumlot itu bisa di 3,5 tahun kan sudah kumlot. Nah, kira-kira Bapak Ibu setelah belajar ZPT, sudah belajar pupuk horti, pupuk urea, saya buka kesempatan sesi pertanyaan terakhir ya.
Apa kendalanya? Sekarang ya saya tanyakan kendalanya Bapak Ibu untuk melangkah apa kira-kira? Sebelum pulang saya selesaikan di sini. Supaya nanti jangan ada alasan sampai di rumah saya bingung Pak mau mulai dari mana gitu ya. Masih ada yang bingung mau mulai dari mana? Saya sudah siap Pak. Oh sudah siap, hebat. Terima kasih Pak. Ayo mari saya buka ruang pertanyaan dulu. Mari Bapak. Nama dan alamat ya. Dari mana ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kendala bayang-bayang saya. Saya biasanya gak tanam jagung, hari ini tanam jagung. Biasanya musim gini tanam semangka, Pak. Betul. Kalau di program misalnya berurutan terus tanam, kendala yang terbayang di saya itu biasanya penyakit. Semangka itu kalau ada sekitar misalnya panen padi habis itu biasanya kan nular di situ di semangka. Terutama kalau kedelai habis kedelai biasanya semangka nggak kuat. Iya. Itu bayang-bayang yang ada di saya. Bagaimana cara mengatasinya? Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apakah semangka, melon kita bisa buat planning mingguan? Ini begini Pak. Ketika saya dulu kuliah Pak, tahun 90-an 2 ya, 92, 93 itu. Waktu itu saya sudah bisnis dari itu Pak. Saya sudah tanam 1000 hektar. Waktu itu tanam pisang, Cavendish. Itu tahun 90 sampai 97 saya tanam pisang Cavendish, 5 tahun saya tanam pisang Cavendish. Karena apa? Karena waktu itu pisang lebih bagus. Teman saya suruh tanam semangka. Tanamnya enggak banyak, setiap minggu hanya 1/4 hektar. Tiap minggu Pak. Berarti tanah yang dia garap berapa hektar? 1/4 kali 8 ya Pak ya. Berarti anggap aja 2 hektar ya. Saya mau katakan jujur Bapak Ibu. Banyak orang menyewa semangka. Setelah disewa tanah rata-rata semangka itu selalu nyewa, betul? Karena apa? Setelah ditanami semangka, mereka tidak mau tanami lagi biasanya. Cari tempat yang baru lagi. Kenapa kok begitu? Tanahnya dirusak. Ya betul Pak ya. Kimianya minta ampun. Jadi tanah yang setelah ditanami semangka itu kan kayak diperkosa tanahnya. Supaya menghasilkan yang besar tapi tanahnya rusak. Karena itu saya punya gerakan kalau tanam tanaman mahal, semangka, melon dan sebagainya. Saya minta tolong jangan dirusak tanahnya. Nah, terus yang kedua, minta tolong, apakah tidak bisa kita gunakan cara seperti ini? Saya jawab bisa. Kita dulu pernah didoktrin sesuatu yang salah, jangan tanam monokultur ya, terus menerus kan gitu Pak ya, harus berselang-seling. Cukup lama saya percaya dengan mitos itu. Sampai pada akhirnya ketika tahun 2008, saya putuskan teori itu salah. Saya buat konsep hari-hari panen jagung, hari-hari tanam jagung namanya. Itu bersama Pak Fadil Muhammad waktu itu. Jadi setiap hari kita tanam jagung, setiap hari kita panen jagung. Jagung apa? Jagung manis. Nah, logikanya tanahnya tambah lama tambah jelek atau tidak kira-kira kalau setiap hari tanam jagung, setiap hari panen jagung? Jelek. Ternyata tidak sama sekali. Tadi caranya yang sudah saya ajarkan. Kita tidak perlu cangkul semua, kita cuma buat parit. Yang dirubah lokasinya. Sekarang di sini, besok di tengah, besok lagi kembali lagi ke sini. Jadi ganti-ganti lokasinya. Lah kalau untuk tanaman buah, terutama semangka, semangka kan cuma butuh waktu 2 bulan panen. Nah, apa yang harus kita lakukan? Berarti kita perlu intensif. Hama terbesar semangka itu kan belalang, kumbang, ulat, dan gitu Pak ya. Caranya bagaimana? Sebelum mereka datang, ditulisi. Dilarang mampir. Supaya dia tidak mampir, caranya sepele. Semangkanya ini kita kasih ZPT Pak,
insek yang berbau, yang tidak disenangi oleh ulat, yang tidak disenangi oleh serangga. Jadi tanamannya sebelum kedatangan, jangan ngobati setelah sakit. Semprotlah sebelum sakit. Mulai dari kecil. Jadi mulai dari kecil langsung disemprot. Terus yang kedua, kalau kita, ini kalau saya sekarang sudah langsung jelaskan yang modern Pak ya, sudah pakai drip gitu Pak ya, seandainya pakai drip. Semangka itu kan yang dibutuhkan kan buahnya besar. Yang kedua rasanya manis dan besar. Yang membuat besar ini apa kira-kira? Air. Air Pak. Semangka itu kalau airnya kurang buahnya kecil. Karena jualan semangka itu jualan air. Semangka ini satu buah Bapak Ibu berat 8 kilo. Kalau ini kita bakar jadi abu, enggak sampai 10 gram kok. Karena isinya semua hanya air. Nah, supaya buahnya bisa besar, berarti airnya harus cukup. Terus yang kedua, yang membuat besar itu adalah urea Pak, N. Tapi jangan terlalu banyak. Kalau N-nya terlalu banyak, pecah. Supaya yang membuat manis apa? K. Saya minta tolong, berarti kita buat pupuk horti yang N-nya cukup tinggi, K-nya cukup tinggi. Supaya apa? Buahnya besar, rasanya manis. Lah kalau dengan cara drip irigasi, berarti kita beri pupuknya setiap hari. Dosisnya rendah. Seandainya kita buat 5 liter untuk berapa? Untuk 1000 liter. Nah sudah selesai setiap hari. Jadi air yang dipakai nyiram adalah air pupuk. Tadi ingat baik-baik, pupuk yang Bapak Ibu buat seperti nutrisi, hanya diserap habis, diserap habis. Nah, terus yang kedua, kita tinggal semprot di sini ZPT insek fungi. Tadi kemarin sudah buat ya, ZPT insek fungi ya, tambah lengkuas sama kunyit ya, untuk funginya. Kalau ZPT untuk inseknya, Bapak Ibu ingat baik-baik begini, ini trik, saya tunjukkan trik. Yang tidak disenangi serangga adalah sesuatu yang berbau. Jadi ketika megang tanaman ada baunya ambil. Ada tanaman pokoknya dia beraroma ambil. Karena itu adalah menjaga tanaman kita dari serangga. Nah, kemudian yang untuk K berarti KCl-nya juga rutin. Kalau urea pupuk ini diberikan tiap hari, untuk yang unsur K ini juga harus ikut di sini. Jadi KCl-nya diberikan tiap hari. Dengan dosis kalau ini 5 berarti ini 0,5 per hari. Kalau untuk 1000 berarti untuk 1000 polybag Bapak Ibu. 1000 tanaman. Nah, goalnya Bapak Ibu, ketika kita sudah tanam rutin nih, seandainya setiap minggu 1/4 hektar, setiap minggu 1/4 hektar, tidak pernah putus. Ketika harga 3.000 kita dapat, ketika harga 8.000 juga kita dapat. Indonesia ini fluktuasi harga cuma 2 minggu paling lama, 1 bulan. Tidak lebih dari itu. Bisa dipahami Pak? Jadi minta tolong sebelum tamunya datang, kasih tulisan dilarang masuk. Itu penting sekali. Petani kita tidak. Nunggu penyakit baru itu yang tidak boleh. Oke, Bapak Ibu, bisa dipahami Pak Nje? Pupuknya sudah clear, sudah bisa buat? Kul yakin? Oke, baik. Setiap hari. Setiap hari. Kalau untuk yang ZPT insek fungi minimal 3 hari. Kalau pakai insek net nanti dululah, modalnya agak mahal lagi. Gini Bapak Ibu, caranya nabung. Ketika ada untung, jangan semua dihabiskan. Sisakan sedikit untuk investasi. Pelan-pelan buat.
Hitungan saya kemarin, ini satu greenhouse yang luas 300 meteran ya, hampir 200-300 meter itu 1 meter perseginya cuma Rp1.000 kok untuk modernisasi. Jadi murah atau mahal? Kalau Rp1.000 murah, enggak mahal. Jadi online jauh lebih banyak, silakan pilih sendiri. Jadi Bapak, karena apa? Nyiram itu biaya mahal, air itu biaya mahal. Oke, baik. Yang di sebelah sini ada, mari Bapak. Sebentar Pak, mic-nya. Ini kereta yang paling cepat jam berapa? Ada yang langsung pulang atau jam berapa nanti tolong diinfo ya. Selamat sore untuk kita semua. Nama saya Blasius dari Flores. Flores, baik Bapak. Untuk masalah katalis ya. Katalis untuk kami yang di luar Jawa ini pasti mahal sekali untuk biaya pengiriman. Iya, betul. Kira-kira ada solusinya nggak Pak? Itu aja, terima kasih. Baik. Memang itu kendala Pak. Tapi tunggu waktu ya sebentar ya. Jadi kendala kita hari ini katalis. Tapi kalau mau buat dulu pakai konsep ini, terus tunggu 3 tahun Pak. Fair. Tapi itu yang terbaik gitu. Ini saya lagi terus terang Bapak Ibu begini. Pertanian saya level tertingginya adalah 1 hektar itu cuma butuh 320 mili pupuknya. Ini enggak tahu nanti saya rupakan di katalis atau apa, 1 hektar cuma butuh 320 mili. Jadi 1 botol itu cukup untuk 1 botol 15 mili itu cukup untuk 6 tangki yang 15 liter. Ya saya masih belum tahu lah kapan saya akan lepas ini. Sebenarnya ini sudah saya buat tahun 2010-2011 ini. Soalnya kalau ini kita lepas, saya takutnya tidak mengedukasi. Begini loh konsepnya Bapak Ibu. Kita akan masuk di dunia kuantum. Semua serba canggih. Lah, yang dibutuhkan ini yang kita kerjasama ya. Saya butuh kerjasama ya. Saya bisa membuatkan sesuatu zat yang bisa menyerap tanah semakin banyak. Tetapi tanah itu kan akan tandus. Karena itu Bapak Ibu kan tetap wajib membuat pupuk mandiri. Pupuk mandiri itu sebagai apa? Pemulihan tanah. Nanti ketika tanah sudah pulih, tanah kita kan sekarang lagi sakit Bapak Ibu. Nanti kalau tanah kita sudah pulih, ini baru pupuk yang kita berikan sudah bukan pakai 1,5 ton lagi. Sudah bukan 50 liter lagi. Kita nanti cuma berikan di level cuma 320 mili per hektar. Tapi saya minta maaf, mungkin ini baru kemarin Pak Bambang sudah kepingin mengeluncurkan ini, tapi saya berharap satu, setelah 1.000 peserta, nanti Bapak Ibu semua lulus, nanti baru saya ajari cara buat ini. Jadi nanti katalis itu cuman 1 hektar cuman butuh 15 mili. Sudah. Tapi praktekkan dulu ya. Jangan nanti begini, jangan nanti Bapak Ibu tergantung ke saya, itu juga tidak boleh. Paham maksud saya? Jadi semua ilmu dasar saya kasih. Ketika Bapak Ibu nanti pinter, betul-betul ngerti, betul-betul menjalankan dengan seksama, Bapak Ibu akan nanti tahu peluang-peluangnya untuk bagaimana membuat ini menjadi hebat. Ilmu yang saya berikan adalah ilmu. Kalau sekolah itu, Bapak Ibu dulu sekolah kan diajari semua kan? Walaupun tidak pernah dipakai semua juga kan? Tetapi belajarnya kan wajib semua kan? Nah ini ilmu semuanya. Nanti setelah ini Bapak Ibu pinter, nanti ketemu dengan bakteri, ketemu dengan pupuk, ketemu dengan nutrisi, ketemu dengan macam-macam. Bapak Ibu akan mengembangkannya sendiri di sana.
Jadi ini juga saya pertimbangkan, kan banyak yang ngeluh Pak. Pak kalau luar pulau ini kasihan ongkos kirim. Fair, saya katakan jujur gitu loh. Lah, kadang-kadang saya juga kepengen tergoda gitu loh. Terus yang kedua memang saya juga tidak produksi banyak untuk ini, hanya untuk laboratorium kami sendiri saya pakai ini. Tapi tenang Pak, sedang saya pikirkan. Betul Pak ya? Tapi saya minta tolong satu Bapak Ibu, visi saya sehat mandiri. Bapak Ibu harus menjadi petani yang mandiri supaya bisa sejahtera. Tidak akan pernah sejahtera kalau tidak mandiri. Juga jangan tergantung ke kita. Katalis itu hanya stimulus awal aja. Setelah semua ngerti katalis, 3 tahun lagi kan sudah tidak ada yang beli katalis kan. Karena Bapak Ibu sudah buat sendiri-sendiri kan. Bahkan sudah bisa jual sendiri-sendiri kan. Nah itu nanti baru saya luncurkan yang ini gitu loh. Karena apa Bapak Ibu nanti pasti butuh ini gitu loh. Kalau ini kan cuma 1 kantong nilai 15.000 sudah sampai Indonesia kan gitu. Jadi saya minta tolong sabar dulu Pak ya. Sekolah dulu 3 tahun saja. 3 tahun itu masa pendidikan ya betul ya, untuk militer itu 3 tahun pendidikan. Sabar. Gimana? Iya, setahun 2 tahun lah. Bisa buat sendiri. Nanti kan pasti buat Pak. Sudah, yang penting jalan dulu saja. Gini Bapak Ibu. Saya ajari berpikir mudah ya. Yang tidak bisa kita pikirkan, tolong jangan dipikirkan. Yang bisa dikerjakan saja tolong dipikirkan. Betul ya? Kalau itu belum bisa dikerjakan, ya sudah tidak usah dipikir gitu loh Pak. Itu cara saya untuk berjalan. Jadi yang bisa saja kerjakan. Nanti ketika sudah pinter, tidak perlu lagi sudah katalis. Sabar dulu, minta maaf, sabar dulu. 1-2 kali saja kok. Oke, yang lain pertanyaan, mari Bapak ya. Terkait sama perbandingan 5 berbanding 1.000 liter tadi itu, setelah dicampur itu perlu diukur kadar pH-nya berapa? Tidak perlu. Tapi minta tolong ya begini, minta tolong. Ini peraturan wajib sekali. SOP jangan dirubah dulu ya. Masih sekolah gitu loh. Saya itu minta maaf ada gregetan, tahu gregetan ya? Ini belum apa-apa sudah Pak boleh enggak pakai ini, nanti dulu. Nanti dulu. Sudah jalankan dulu sudah. Setelah jalan, tahu, silakan berinovasi. Contoh. Saya buat untuk SOP tanaman padi. Jadi setelah ditraktor, semprot pembenah tanah, ditanam, baru disemprot ditabur dengan pupuk padat, 1 minggu dikocor dengan urea cair, nanti 25 hari kocor urea cair lagi, 35 hari semprot ZPT, 45 hari semprot ZPT, 60 hari KCL. Itu sudah selesai, itu SOP standar. Goalnya cuma berapa? Goal kita cuma 5-6 ton produksi. Dari apa? Dari pupuk yang diberikan. Nah, kemarin teman-teman kita yang awal-awal yang sudah belajar 1 tahun, 1,5 tahun yang lalu Bapak Ibu, yang sudah buat pupuk 1 tahun, 1,5 tahun yang lalu, dia kan sudah pinter, betul ya? Akhirnya pupuknya ditambah, ZPT-nya ditambah, akhirnya hasilnya keluarnya kan 8-9 ton. Paham maksud saya? Lah ketika mereka sampai ke YouTube, sampai cerita, bocor ke yang baru kan kepengen ngejar yang ini. Akhirnya kan mereka ngerubah SOP, betul kan? Bisa lebih kacau. Karena kan belum tahu triknya. Lah Bapak Ibu kalau semua pupuknya masih beli, terus dibuat kayak gini, kalau berhasil enggak apa-apa, kalau enggak berhasil. Paham maksud saya? Tetapi kalau sudah punya pupuk sendiri, punya ZPT sendiri, KCL sendiri, mau digerojok kayak apa kan terserah Bapak Ibu. Paham di sini? Kan biayanya sudah murah. Nah, tapi saya kasih ring batasan. Dosis itu mempengaruhi hasil, pasti. Kalau Bapak Ibu kepengen gemuk seperti saya, makannya kan banyak. Kalau saya cuma dikasih makan 8 sendok sekali makan kan tidak mungkin gemuk, betul kan? Tanaman juga sama. Gemuk itu tergantung nutrisi. Apalagi kalau sudah main di polybag, di sawah palsu.
Nah, ke depan ini Bapak Ibu, besok saya akan mulai ajarkan di angkatannya seminggu ini. Goal kita tanam padi keluar 15 ton. Itu pasti langsung dicibir se-Indonesia saya, tenang saja. Bagi Bapak Ibu mungkin enggak Indonesia keluar 15 ton? Mungkin. Untuk hari ini mungkin enggak kira-kira dengan cara yang ada? Enggak mungkin. Kemarin Pak KB diundang di Asosiasi Petani Padi Kutai Kertanegara, Kukar. Kenapa kok begitu? Karena produksi di Kukar cuma 2 ton Bapak Ibu. Mau tanam padi 2 ton biayanya cukup atau tidak? Tidak cukup. Karena itu di sana apa yang kita lakukan? Goal bisa keluar 4 ton aja mereka sudah syukur alhamdulillah. Terus saya mau ngajari 15 ton mereka tambah pingsan nanti. Nah, apa yang harus dilakukan buat pupuknya? Saya bertanya lagi ya, yang untuk pupuk ZPT insek fungi ini pertanyaan ke situ dulu. Masih ada yang bingung tidak sebelum pulang? Sudah jelas semuanya kira-kira tadi? Buatnya kira-kira pasti tahu? Tidak ada kendala? Begini Bapak Ibu, itu kunci utama. Itu modal dasarnya Bapak Ibu harus punya pupuknya dulu. Setelah sudah punya pupuknya, nanti baru ke manajemennya. Paham ya maksud saya ya? Setelah tahu manajemennya, baru ke yang lain-lainnya. Tapi kalau sudah punya pupuk, lah manajemen ini kita ngatur, mau panen berapa, itu terserah kita. Apalagi ditambah dengan sistem modernisasi. Artinya modernisasi kalau seandainya tanaman itu saya infus terus menerus, maka tidak akan pernah keluar ini airnya, zatnya diserap sempurna oleh tanaman, maka ya pasti besar. Paham di sini ya? Tolong dicari celah apa yang membuat Bapak Ibu kira-kira tidak bisa melangkah untuk membuat pupuknya kira-kira. Apa Pak? Gini loh Bapak Ibu. Katalis itu sudah saya jelaskan berkali-kali. Katalis itu bahan aktifnya adalah limbahnya gadok. Jadi saya kan punya produk herbal namanya gadok. Kenapa kok saya gunakan gadok? Ini simpel sekali. Gadok itu kan meregenerasi dan memulihkan sistem metabolisme tubuh. Itu aja bahasanya. Yang diperbaiki adalah perut. Tubuh dan tanah itu sebenarnya sama. Saya ulangi ya, tubuh dan tanah sebenarnya sama. Karena itu, kenapa saya punya produk BSM 1 sampai 11, ada Empro dan semuanya total itu ada 30 berapa produk. Kenapa yang saya pilih cuma gadok? Karena gadok yang paling umum. Terus yang kedua, apa goalnya? Kenapa gadok yang saya pakai? Goalnya adalah supaya tanah kita kembali pulih. Nah, walaupun pada waktu awal ketika saya membuat konsep menggunakan ampasnya gadok itu ada pikiran begini. Saya cuma berharap, kemarin ya sudah saya singgung sedikit, tanaman itu diberi makan apa itu masuk ke dalam tanaman itu. Makanya saya berharap nanti sayurnya, buahnya, ikannya, ayamnya, semua jadi obat. Anggap aja makan sayur bayam itu sama dengan minum gadok berapa tetes. Bapak Ibu tahu enggak sih harganya gadok berapa Bapak Ibu? Berapa Pak harganya Pak? 300.000, berapa mili Pak? 15 mili, berarti 1 liter berapa juta Pak? 1 liter itu adalah 65 botol Pak. 65 botol dikalikan 300.000 ketemu berapa Pak? 18 juta ditambah 1,5 juta Pak. Berapa harganya? 19,5 juta 1 liternya. Itu loh bahannya katalis. Terus Bapak Ibu cuma beli harga berapa sih? 20.000. Mahal atau murah? Terus yang kedua, biasanya namanya katalis, namanya biang, kalau dijual dengan harga hasil akhirnya lebih mahal mana? Biasanya katalis kan harganya 100, hasilnya keluar 20.000 kan gitu kan? Ini katalisnya harga 20, Bapak Ibu set di internet. Harganya urea cair teman-teman jual berapa?
30.000. Set PT dijual berapa di internet? 40.000. Coba, konyol tidak? Bahan utamanya cuma harga 20, hasilnya bisa dijual 40. Paham maksud saya? Biasanya zat aktif itu paling mahal kan, biasanya kan? Paling mahal, terus yang lain murah, nanti jualnya di bawah zat aktif. Nah ini kan kebalik. Sampai ada orang kemarin, orang Kalimantan, Bapak Ibu. Loh Pak, kalau begini saya beli katalis, saya pakai pupuk langsung aja. Ya jangan begitu Pak, katalisnya aja yang produksi kita teriak-teriak. Kita yang bagi ini teriak-teriak Bapak Ibu, sungguhan gitu. Gara-gara ceritanya sudah macam-macam. Gara-gara hari raya kemarin itu 2 hektar wortel saya diserang monyet. 2 hektar itu habis cuma semalam. Kan tidak ada yang jaga, apa? Monyet mangke. Segerombolan 2 hektar habis. Akhirnya tertundalah katalis produksi sebentar. Gitu. Jadi karena kita lokasi betul-betul di hutan. Singkong diserang babi hutan, nah gitu. Pas hari raya kan penjaga turun semua soalnya kemarin. Nah, dari sana Bapak Ibu kita fair saya katakan. Tapi tenang saja. 2-3 tahun ke depan Bapak Ibu sudah punya pabrik katalis sendiri-sendiri. Tapi takut saya enggak mau buat. Jadi begini, dari ampasnya Gadok tadi, itu saya beri makan, makanannya 3. Yang pertama kentang, yang kedua wortel, yang ketiga kubis. Jadi seandainya di Flores Pak, mau cari kentang di mana Pak? Kentang berapa 1 kilo Pak? Mau cari wortel di mana? Masa datangkan dari Brastagi? Berapa 1 kilo? Itulah kendalanya. Jadi sebenarnya katalis itu program amal saya. Itu program amal saya. Bapak Ibu beli 20.000 itu kan harganya Pak Bambang itu, bukan harga saya itu. Kita kan perlu sistem Pak untuk jalan. Jadi itu program amal kami. Kalau mau fair harganya 1 liter 19 juta. 1 liter 19 juta, bukan 20.000 loh ya. Nolnya hilang 3 itu. Lah karena itulah ke depan saya akan buatkan yang 320 mili. Begitu Bapak-bapak. Ya siap ya? Tenang saja. Mari Bapak. Nanti kalau limbahnya aja apa pupuk bagus. Bisa, tapi kan masih kemahalan Pak. Loh, masih kemahalan Pak, percayalah. Bapak gunakan 1 tetes untuk buat setengah liter seadanya atau 100 mili, kemahalan itu. Itu 1 tetes itu Rp1.000. Karena 300.000 isinya 300 tetes. Itu begitu. Siap? Mari kalau ada yang mau bertanya lainnya dipersilahkan. Ayo cari peluang ya, mari Bapak. Yang membuat Bapak Ibu tidak bisa melangkah apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas berdiri, oke. Waalaikumsalam warahmatullahi Izin, Pak, wabarakatuh. untuk masalah pupuk urea untuk padi Pak. Iya. Kami di Aceh setiap masa tanam sampai mau panen itu airnya ngalir terus. Baik. Nah, kendala situ. Habis itu untuk kohe ayam. Kami kohe ayam yang nggak ada Sekamnya. petelur. Oh, udah ada petelur. Yang sekam ada. Cuman kalau yang untuk kohe ayam itu nggak ada sekamnya Pak, terpisah. Terpisah. Iya. Baik. Sekamnya itu cuma di pabrik itu aja nggak digunakan. Baik. Itu Kotoran bisa ayam murni berarti ya? Siap. Baik. Siap. Begini. Oke, terima kasih. Ini pertanyaan bagus Pak. Bagaimana kalau lahan kita airnya mengalir? Ini penting sekali pertanyaan ini. Yang pertama, ketika kita mupuk, kalau boleh 12 jam air tidak boleh keluar. Bagaimana caranya? Masuknya harus ditutup. Terus airnya dilewatkan pembuangan.
Supaya apa Bapak Ibu? Betapa ruginya kita setelah kita siram dengan pupuk, terus diairi air dan keluar, airnya pupuknya kemana kira-kira? Selamat jalan. Betul ya? Kalau sudah 12 jam dia akan masuk ke dalam tanah. Karena sifatnya bakteri dan pupuk yang organik ini dia akan masuk ke dalam tanah, sembunyi. Itu yang pertama. Terus yang kedua, seandainya tidak ada yang menggunakan sekam, berarti ya, kalau tanamannya wajib adalah padi, ingat baik-baik hukumnya, tanaman harus makan dari pohon itu sendiri. Karena itu untuk tanaman sayur dan tanaman padi, walaupun padi kan menghasilkan buah, kenapa kok pupuknya cuma mengandung N saja, bukan N saja. Sekam itu ada K-nya. Dan sekam itulah unsur utama untuk menjadi pupuknya padi. Kalau tidak ada sekamnya bagaimana Pak? Ya dikasih sekam. Berapa banyak dosisnya? Kotoran ayam 50, sekamnya 50 atau 1 karung banding 1 karung. Nah, seandainya lagi Pak di tempat saya tidak ada kotoran ayam. Apakah bisa kita menggunakan pupuk padi? Bisa. Jangan pakai kotoran ayam, tapi wajib sapi yang makannya jerami. Paham di sini? Hukumnya cuma sepele. Makanan itu berasal dari dirinya sendiri. Itu hukum. Itu yang harus kita pegang betul. Oke, bisa dipahami? Jadi Pak, kalau seandainya tidak ada kotoran ayam tapi punya sapi, pelihara sapi saja. Suruh makan jerami. Enggak, langsung terpisah juga enggak masalah, sambil disabur, sambil dicampur waktu ngaduk itu aja. Ditabur selapis seperti itu. Yang tadi ingat betul-betul ya, ketika air mengalir jangan dipupuk. Air harus dihentikan dulu. Oke ya? Apalagi kira-kira mari? Baik, 1, 2, baik. Pak, pakai mic Pak, biar masuk Pak. Kuat ya, ini pakai mic sebentar. Oh iya. Terima kasih. Wayan Sude Pak. Baik Pak, baik. Dari Lampung. Baik. Di wilayah saya ini, di Lampung ini, di samping singkong ini, batang jagung setelah panen jagungnya itu melimpah Pak, terutama di Lampung Selatan, termasuk jungle-nya itu Pak. Nah, saya mohon petunjuk bagaimana cara mengolah batang jagung dan jungle itu supaya bisa bermanfaat pakan ternak Pak. Terima kasih. Baik, kalau untuk batang jagung boleh untuk sapi. Kalau untuk jungle jagung untuk kambing. Jadi begini ceritanya. Kambing jangan diberi batang jagung karena dia tidak kuat. Tetapi kalau sapi dia kuat. Ini ada sama-sama. Tahu batang jagung? Di luarnya tajam, betul? Di dalamnya apa? Gabus. Gabus itu rasanya apa? Manis, pasti disukai oleh sapi. Tahu tongkol jagung jungle? Di luarnya bentuknya seperti keras ya, putih. Di dalamnya seperti apa? Gabus juga. Rasanya apa gabusnya? Tapi kalau kambing dikasih batang, tidak akan kuat. Karena lapisan silikanya terlalu kuat. Tetapi kalau untuk kambing makan tongkol masih boleh. Tapi kalau seandainya semua untuk pakan sapi, boleh. Caranya bagaimana? Tinggal dicoper, Pak. Kasihan kambingnya, beda pencernaan, Pak. Tapi kalau sapi boleh. Tapi jungle-nya yang untuk kambing. Harus dicoper dulu, halus, baru difermentasi. Nah, yang mengubah, ini kan seratnya terlalu tinggi nih. Supaya ini bisa diurai dengan bagus. Kalau untuk kambing, kalau untuk sapi, berarti kita perlu makanan pengurai ini yang terbagus Pak. Kalau saran saya, bisa pakai booster feed Pak. Booster feed itu melapukkan juga soalnya dia sifatnya. Sama-sama. Kalau seandainya tidak ada booster feed, carikan rumen boleh. Rumennya sapi. Rumen dijadikan nutrisi tadi Pak ya.
nutrisi untuk dibuat untuk silase pakan. Oke, mari Bapak. Terima kasih Pak Bayu. Saya Mukhlas Sabror dari Malang. Baik. Saya ini sudah terlanjur Pak. Jadi saya sudah punya kolam 4. Baik. Kemudian kandang kambing itu 4x8. Ya, siap. Kemudian kandang ayam 3x4. Baik, Pak. Kemudian kolam azola ada 4, kira-kira ukuran 3x4. Baik. Setelah itu setelah dari sini saya pengen tobat Pak. Terus saya mulainya dari mana Pak? Baik, Pak. Siap. Ada tanah lagi enggak, Pak, selain itu, Pak? Bagaimana? Setelah itu ada tanah lagi tidak kira-kira? Kalau tanah ada sekitar 2000 meter. 2000 meter, masih kosong. Kambingnya masih ada atau tidak, Pak? Ada 6. Ada 6, baik. Betina atau jantan? Jantan 1, betina 5. Baik, oke. Ikannya ikan apa kolamnya tadi, Pak? Yang 2 patin, yang 2 kosong. Baik, oke, siap. Kasembon itu juga cukup besar ya kecamatannya, Pak ya. Baik. Nanti yang pertama tetap dengan konsep tadi, Pak. Yang 2000 meter segera Bapak olah untuk menjadi penghasilan harian. Wajib. Nah, kalau sudah punya kambing 6 kan sehari kotorannya kan berarti anggap aja sekitar 25 kilo. 25 kilo kali 1 bulan kan berarti 750 berarti kan cukup untuk mupuk yang 2000 meter, Pak. Cukup sama kencingnya. Nah, Bapak lakukan yang pertama buat penghasilan harian, wajib. Yang kedua, kambing tetap dipelihara, Pak. Kalau boleh penghasilan harian saya langsung sarankan jagung manis, Pak. Oke. Setelah jagung manis sambil jalan, lah masalahnya kan cuma satu. Ini kan belum punya pupuknya. Nah, enggak masalah Pak, pakai kambing yang ada, terus habis gitu buat pupuk orti sebagian. Mulai bertahap. Terus yang kedua tanam jagung manisnya kan jangan sekaligus Pak ya, estafet. Kalau 2000 meter dibagi, caranya ngitung tahu Pak ya, 2000 dibagi 80 lah anggap aja. Berarti ketemu 200, ya 20 berapa ini, 20 lebih sedikit lah ya. 25 meter persegi per hari, Pak. 25 meter persegi berarti satu hari Bapak bisa produksi jagung 25 dikalikan 10, berarti 250 batang. 250 batang untuk pakan kambing yang jumlahnya 6, 250 dibagi 5 atau dibagi 4 lah. Berarti ketemu 50 kilo sudah lebih dari cukup untuk pakan kambingnya. Jadi pakan kambing sudah dapat, penghasilan harian sudah dapat. Saya ngomong gini Bapak, yang lain ngerti enggak kira-kira? Ngerti ya? Oke ya. Sehingga untuk penghasilan harian cukup, pakan kambing cukup. Jadi buat bertahap seperti itu. Terus yang kedua, untuk kolam patin tetap lanjutkan Pak, enggak masalah. Karena patin dan gurami Bapak Ibu itu di air tenang. Enggak masalah, dia masih tetap hidup. Kalau patin kepadatannya tidak boleh lebih dari 5 per meter. Tapi goalnya adalah berat di 1 kilo lebih sedikit per ekor. Pakannya, Bapak kolam tadi dibagi 3 Pak, seandainya ada 4 kolam yang pembesaran, berarti Bapak paling tidak ada 1 kolam pembesaran yang seukuran sama untuk pakan azolla. Jadi sepertiganya adalah pakan. Terus yang paling penting lagi Pak, sekarang azolla ini pupuknya nanti dari kambing. Jadi jangan diulangi lagi diberikan kotoran kambing langsung Pak ya. Ambil airnya saja, dosisnya adalah per 8 meter cukup dengan 1 liter per minggu. Airnya saja, air kencingnya saja tidak apa-apa. Tidak perlu Pak. Kita semua sudah, kalau boleh Bapak Ibu gratis, tidak perlu beli apa-apa. Dari urin kambing langsung boleh Pak, tidak ada masalah. 1 liter per 8 liter, per 8 meter, itu rumusnya, per minggu. Oke. Terus yang ketiga, kalau boleh kolam yang lain selain patin lebih baik sama gurami Pak.
Gurami itu Bapak Ibu adalah konsep untuk sapi di dalam air. Jadi kita tidak perlu cari apapun, tinggal kasih asola, tinggal kasih daun talas atau daun singkong, itu sudah cukup. Hanya daun-daunan. Memang lambat. Butuh waktu pemeliharaan kalau pakai pakan konsentrat 7 bulan, 8 bulan, kalau pakai pakan alami setahun. Tapi menurut saya daripada beli lebih baik gratis. Itu yang paling penting. Kelebihan yang utama adalah apa? Di bawahnya kolam Bapak Ibu, ini jadi pupuk yang luar biasa. Seandainya ke depan mau mengembangkan tadi tanya cacing dan sebagainya, limbah ini yang kita olah jadi cacing. Limbahnya kolam. Jadi kalau boleh kolamnya pembuangannya itu ya Pak ya, model begini Pak ya. Sipon ya, jadi airnya yang kotor yang keluar ya. Bapak Ibu, saya ngomong sipon yang lain ngerti enggak kira-kira? Paham ya? Jadi yang air yang bawah yang keluar gitu. Sipon. Apalagi kira-kira Pak yang belum jelas? Sudah jelas ya? Saya doakan berhasil Pak, mulai dari yang ada fokus gitu nggih. Jadi fokusnya bukan di kambing, bukan di apanya, fokus di penghasilan harian, kambing hanya bonus dan pabrik pupuk. Oke. Ayo mari yang lain mau bertanya lagi. Oh mari Bapak. Di kampung saya saat ini kan mau limbah ini Pak. Sebentar pakai mic. Oke. Sudah nyala sudah. Nama saya Sahri dari Banyuwangi. Saat ini di kampung kami itu limbah jeruk nipis itu luar biasa. Banyak sekali. Bahkan di setiap pengepul di kampung-kampung itu bisa per hari bisa di atas 1 ton. Oke. Dan sementara ini memang tidak bisa dikirim ke luar kota karena mungkin agak kekuning-kuningan gitu Pak. Itu sudah dianggap afkir. Iya. Sementara ini pembuangannya di hutan ya yang penting dibuang aja. Nah ini mohon solusinya supaya itu bisa dimanfaatkan gitu Pak. Baik. Terima kasih Pak. Jeruk nipis ada aromanya tidak? Jeruk nipis kalau sudah ada aromanya berarti paling cocok untuk apa? Insek. Insek Pak. Bapak tinggal giling, itu sudah jadi uang Pak. Dibuat jadi set PT modelnya persis seperti buat set PT. Itu sudah laris Pak nanti Pak. Paling yang ditakuti oleh jeruk itu Bapak Ibu ulat. Tidak akan pernah mau mendekat. Padahal daunnya dimakan ulat. Tapi ulatnya jeruk itu berbeda dengan ulat yang lain loh ya. Caranya gimana Pak? Diolah dari set PT Pak. Tapi fungsinya sebagai insektisida. Mudah Pak. Lah kalau Bapak Ibu sudah tahu nanti begini loh ya. Ilmu ini semua adalah uang Bapak Ibu. Kalau sudah tahu caranya, barang yang dibuang orang, kita bisa jual mahal. Coba bayangkan kalau sehari dapat 1 ton itu 40 juta loh kalau bisa jual. Tapi masalahnya satu, jualnya kemana? Mau fair? Gini caranya promosi Bapak Ibu. Kalau ada limbah jeruk, berarti ada pohon jeruknya tidak? Pohon jeruknya kan sudah pasti bermasalah tidak? Sudah pasti, di afkirnya banyak. Bapak datang ke sana buat set PT, insek fungi yang lengkap Pak ya. Bahan utamanya juga ada jeruknya, jadi bahan set PT tadi Bapak tambah lagi dengan jeruk. Terus Bapak kasihkan ke mereka semua, semprot. Saya jamin 100% mereka pasti beli. Yang konyol kan satu, tapi jangan dibuka rahasianya. Dibuka rahasianya padahal ini loh sampahmu lah. Sakit hati dia nanti. Itulah di sawit juga Bapak Ibu. Solid itu dibuang. Padahal kalau bagi orang yang sudah pintar, solid itu dipakai itu beli pabriknya loh bisa. Modalnya buat kalau dari itu cuman harga per pokok itu maksimal di Rp8.000 per pohon per tahun. Tetapi kalau gunakan pupuk kimia 100.000
Seandainya kita baik hati, yang buat pupuk ini baik hati, dijual cuma harga 50.000 per pohon. Untung banyak enggak kira-kira? 8.000 ke 50.000. Yang petaninya untung atau tidak? Biasa 100.000 jadi cuma 50.000. Sama-sama untung kan? Nah, ini untungnya 40.000, Pak. Satu pohon. 1 hektar anggaplah gampang hitung 100 pohon. Berarti per hektar dapat berapa? 4 juta. Betul. Berapa ribu hektar? Satu kelompok. Satu PKS itu bisa sampai 3.000 hektar. 2-3 kali, 2 tahun, 3 tahun sudah lunas itu pabriknya. Gimana? Kalau mereka tahu jangan sampai tahu. Banyak Pak yang sudah datang tapi kita membatasi katalisnya. Tidak semudah itu untuk beli dari kita. Tadi ya konsepnya, barangnya tidak ada. Loh sudah selesai kan? Jadi dipaksa kayak apa? Barangnya tidak ada kok. Ya sudah selesai. Itu bahasa paling saya, karena itu kita nyebutnya terpaksa jadi kaya tadi karena barangnya tidak ada. Dan saya tidak kepingin jadi kaya, jadi ya biarpun digubui kayak apa, tidak kupuh-kupuh saya kok, tidak terlalu tergesa-gesa kok, saya santai saja. Biarpun Pak Bambang protes terus gitu, Pak tidak ada nih, katalis tidak ada Pak, ya sudah jual barang jadi, saya bilang gitu, tidak ada dagangan soalnya dia. Oke, bisa dipahami? Oke. Oke, sekalian di situ boleh sekalian. Baik, terima kasih. Mohon maaf, mungkin saya sering ini ya, mohon maaf. Jadi saya saat ini saya membuat tempat percontohan. Saya punya lahan yang mana lahannya itu 3.000 meter persegi. Di sana sebelumnya 5 tahun yang lalu adalah ayam pedaging. Nah, setelah saya terjun di lingkungan, saya tidak setuju mereka itu makan konsentrat. Akhirnya saya tutup. Dan baru-baru ini karena saya tertarik dengan ininya Bapak Rayuan Pak Bambang, Rayuan Gombalnya Pak Bambang, Pak Bayu. Akhirnya saya saat ini membuat kandang, mengubah tempatnya itu menjadi kandang kandang ayam, ada kandang entok atau kandang kuir, ada sapi, dan saat ini sapi saya buatin panjang dan saya undang petani-petani di sana, siapa yang mau naruh sapinya di sini. Tetapi saya sudah siapkan ininya sistem kotorannya gitu. Terus yang kedua, saya punya juga kolam di bawahnya. Nah, permasalahannya sekarang ini karena ini bekas kandang ayam, jadi saya tertarik dengan ini karena setelah saya mempunyai yang namanya pupuk, saya kan perlu buat contoh. Nah, di sini semua udah semen sekarang ini. Maunya saya membuat ininya naik ke atas, temboknya. Makanya tadi saya tuh tertarik dengan sistem yang lebih ke modernnya, pakai dripping yang tadi itu. Malahan kita pakai drippingnya yang mungkin yang lebih mahalan lah gitu ya, biar dia lebih. Kenapa? Karena kan kita jadi akan menjadi tempat percontohan juga nanti di sana gitu. Dan saat ini memang saya itu tertarik dengan waste management sama pertanian itu karena ini satu kepaduan. Nah, di sini kemarin saya tanyakan belum dijawab oleh Pak Bayu, apakah boleh nanti saya mengatasnamakan Pak Bayu BSM sehingga karena sudah punya branding, terus yang kedua mempermudah penyampaian materi dan lain sebagainya. Karena saya ingin sekali di lingkungan sana itu menjadi sejahtera, menjadi anak-anak muda itu. Saat ini kan anak-anak muda nggak ada suka menjadi petani. Nah, itulah bagaimana contoh ini menjadi motivasi anak-anak muda untuk menjadi petani. Betul, gitu. Terima kasih. Setuju. Boleh Pak, jadi nanti sebut aja mitra PSM, gitu ya. Nanti mitra PSM daerah mana seperti itu. Jadi teman-teman kita yang lain Bapak Ibu yang peserta pelatihan. Ini kan cita-cita saya gini. Peserta pelatihan ini kan target saya 1.000 orang. Bapak ini sudah yang ke 900. Sudah injury time ini sudah selesai saya 1.000 orang. Dan ini bagi saya satu keajaiban Bapak Ibu. Kita selesaikan 1.000 orang cuma dalam waktu tidak sampai 8 bulan. Ini sudah luar biasa. Makanya saya melihat ini sebagai penghiburan bagi saya. Yang datang bukan hanya 1-2. Orang yang lain buat pelatihan kan susah, betul kan? Tempat pelatihan kita ini kan antri.
Betul Pak, kemarin sampai ada yang jenderal mau masuk aja susahnya minta ampun. Pak Bambang sampai dimarahi sampai harus saya ditelepon dari pusat baru saya rekomendasi untuk dia bisa masuk. Karena dia, Pak masa satu orang aja tidak bisa disisipkan. Lah Pak Bambang juga bilang, Pak ini ada 90 orang juga kepengen disisipkan. Banyuwangi ini Bapak Ibu, Pak Bambang laporan ke saya nolak 100 orang lebih. Cuman kan saya juga terbatas, waktu juga terbatas, tenaga juga terbatas, dan proyek kan juga ada beberapa tempat. Karena itu saya bersyukur. Dan setelah Bapak Ibu selesai ikut pelatihan kami, saya sangat berterima kasih sekali jikalau Bapak Ibu akan mengembangkan ilmu ini. Silakan dimodifikasi, tapi saya minta tolong untuk awal jangan ngerubah SOP Pak ya. Minta tolong itu saja supaya berhasil dulu. Setelah berhasil silahkan dikembangkan semaksimal mungkin. Bahkan saya berharap Bapak Ibu semua harus lebih hebat dari saya. Kenapa kok harus lebih hebat dari saya? Waktu saya kan terbatas. Untuk lakukan riset, untuk percobaan saya sangat kurang sekarang ini. Tetapi kalau Bapak Ibu sudah melakukan sendiri, ilmunya kan sudah sama sekarang. Bapak Ibu akan jauh lebih cepat maju lagi. Saya berharap Bapak Ibu bisa jadi berkah di daerahnya masing-masing. Dan saya minta tolong sekali. Saya lebih senang Bapak Ibu pakai nama mitra BSM. Enggak pakai BSM juga enggak apa-apa Pak. Pakai nama sendiri-sendiri banyak. Channel-channel YouTube itu banyak sekali Bapak Ibu tanpa nama BSM. Walaupun ilmu saya yang dipakai. Murid-murid saya dulu sudah 12.000 orang. Saya dulu pernah buat pelatihan-pelatihan begini, berapa tahun itu. Dan yang sekarang banyak orang-orang hebat dari YouTuber-YouTuber itu yang punya kambing, yang punya semua konsep integrated, semua mereka rata-rata pernah belajar. Dan mereka sudah pakai nama mereka sendiri-sendiri. Jadi minta maaf, saya tidak butuh nama BSM dibesarkan, tidak. Kami hanya cukup, kami bukan kepengen orang yang kepengen besar, kepengen hebat, tidak. Kami hanya kepengen secukupnya saja. Mau cukup aja sudah capeknya kayak gini. Dibuat lebih besar, lebih capek nanti Bapak Ibu. Ya Pak ya, tapi boleh nyebut mitra BSM. Nanti foto sama saya taruh di sana. Ini loh saya sama Pak Bayu gitu ya. Boleh. Ayo, oke, di sebelah sini masih ada lagi. Satu lagi, oke, dua. Oke. Terkait dengan tadi Pak sampaikan limbah kolom. Itu saya punya limbah kolom, ada 15 kolom itu. Baik. Ya saya ulangi, nama saya Juwarto dari Bantar Gebang. Terkait dengan limbah lumpur kolam Pak. Baik. Selama ini saya belum pernah manfaatkan. Baik. Itu sebenarnya limbah itu apa kandungannya? Cocoknya untuk apa? Baik. Limbah lumut atau limbah kotoran. Lumpur ya. Lumpurnya, oke. Lumpur kolam. Warnanya apa Pak? Warnanya coklat. Hitam ya. Oke ya, warnanya hitam. Tahu enggak lumpur kolam itu isinya apa? Pertama Bapak Ibu, air warnanya hijau, betul? Setelah hijau mati kan? Mati turun ke bawah kan? Ngendap. Terus tumbuh lumut lagi, mati lagi, ngendap lagi. Mati lagi, ngendap lagi. Berarti dia ini Pak, pupuk terbaik gratis yang tanpa diolah adalah lumpurnya kolam. Tapi jangan bingung ya, anggap aja orang cerita ya. Saya cerita, jangan cerita. Jangan bingung pokoknya. Jangan bingung. Orang pelihara ikan lele, mereka fokus apanya? Lelenya. Pasti untung atau belum? Belum tentu. Airnya pasti bau atau tidak? Kental atau tidak? Saya minta maaf. Seandainya air kolam lele itu laku Rp1.000 per liter, banyak mana uangnya lele atau airnya? Sebentar saya ulangi ya. Seandainya kolam 6 kali 6, 36. Kita bisa isi lele anggap aja 3.000 sampai 4.000 ekor. Seandainya itu diberi panen bagus keluar 400 kilo. 400 kilo dengan harga bagus, seandainya harga 20.000, keluar cuma 8 juta, betul ya? Kalau airnya 36 meter kubik, kali harga Rp1.000 ketemu berapa? Mahal mana, airnya atau lelenya? Airnya. Kalau tahu ngolah. Lah sudah jelas air lele itu loh makanan. Isinya air lele, tahu ya air lele ya. Warnanya apa? Kalau makanannya full konsentrat.
Coklat merah, betul. Coklat merah itu bicara zooplankton. Zooplankton. Lah zooplankton kalau di tempat kita karena dia berasal dari binatang, larinya adalah ke nutrisi. Itu tinggal diolah sedikit dijadikan nutrisi. Tinggal ditambah apa kira-kira? Tambah rumen. Rumen sapi. Ditambah dedak terus dioksidasi. Jangan, sudah rumen saja. Rumen saja. Banyak Pak, sebentar lagi korban ini. Sebentar lagi hari raya korban ini. Rumen ini dikembangkan tinggal tambah dedak. Dedaknya berapa persen? 2% sampai 3%. 2% saja. Sudah jadilah pupuk. Seandainya Bapak Ibu baik hati, ngolah pupuknya dijual dengan harga 1.000 saja, itu loh 36 juta. Halo? Tidak tahu ilmunya. Supaya tahu ilmunya, besok kalau punya kolam, ada limbahnya, ada airnya, yang keruh itu loh, yang bau, tolong diolah. Setelah diolah, coba siramkan di tanaman. Nanti hasilnya pasti luar biasa. Karena dia jadi nutrisi. Bisa dipahami Pak? Jadi Bapak Ibu minta maaf, pertanian itu tambah lama akan tambah murah. Kenapa kok tambah murah? Setelah orang tahu ilmu semuanya, tidak ada yang terbuang, tidak ada sampah. Kalau semua jadi uang, maka yang terjadi semua jadi murah. Betul atau tidak? Betul. Oke, mari Bapak. Gimana? Rumen karena cuma bioaktivator, enggak harus pakai ukuran berapa. Jadi idealnya 1:1000 boleh. 1:1000? Iya, karena dia bakteri Pak. Ini kita ngambil bakterinya. Kenapa kok kita ngambil bakterinya kok rumen, bukan yang lainnya? Tahu rumen Bapak Ibu? Rumen itu adalah tempat ngolahnya makanan bagi sapi. Dan kalau itu diolah, sapi itu kan bisa untuk pupuk. Karena itu dia bisa jadi pupuk lebih cepat. Oke? Jadi yang paling penting oksidasinya ya. Kayak aerator. Minimal 14 hari. Sebenarnya rumusnya gini loh Bapak Ibu, 14 hari itu dari mana? Sebanyak semua oksigen itu bisa menjangkau seluruh kolam. Cuman itu saja. Kalau tidak ada aerator ya diaduk. 1 liter untuk 1.000 liter boleh. Rumen. Ya. Karena kita cuma ngambil bakteri kalau ini. Oke, mari tanya lagi silakan. Oke, satu lagi di sana boleh. Oke. Sekalian terus habis gitu ke tengah ya. Ijit. Sebentar. Solid. Sorry. Gimana Pak? Solid. Siap. Solid maksudnya gimana? Untuk mengolah untuk buat pupuk untuk sawit. Oh, untuk membuat pupuk solid. Nanti begini. Minta ke SOP ya Pak ya. Ke Pak Bambang ya. Minta SOP ke Pak Bambang buat solid untuk pupuk. Mudah Pak, solid tinggal tambah katalis, tambah dedak gitu aja. Nanti di Pak Bambang aja Pak, lebih lengkap. Oke, yang sebelah sini mari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Pak Harto. Yes, Pak. Kenapa Gus iki Gus? Sebentar Pak. Ini luar biasa semangat semua. Tidak banyak yang ke dunia lain. Oh iya. Oke. Mari.
penetasan ayam nanti saya jelaskan sekalian, boleh. Mari saya Bapak. ulangi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bapak. Saya Pak Hartono dari Sidoarjo. Terus terang Pak, saya belajar di sini, nanti saya terapkan di daerah Nganjuk. Alhamdulillah. Mohon diberi arahan tentang cara nanam bawang merah sama cabai rawit. Baik. Terima kasih, itu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam. Untuk cara tanam nanti langsung ke Pak Bambang Pak ya, minta SOP baku kita. Untuk bawang merah dan cabai kita sudah ada SOP baku. Jadi seluruh tanaman Bapak Ibu sudah kita buatkan SOP baku. Nah tinggal aplikasi, saya minta tolong, kalau saya jelaskan nanti ada yang kelewatan, nanti dijadikan baku lagi saya repot. Karena itu kalau tanya SOP saya tidak akan jelaskan, langsung saya kasih yang baku. Soalnya kadang-kadang kita bicara kan kadang-kadang ada keplecuknya bicara ya. Takutnya salah, nanti Bapak malah dapat info yang salah gitu. Jadi kalau SOP baku boleh Pak. Kalau masalah hamanya Pak, mengusir hama mungkin. Baik, kalau untuk hamanya baik saya jelaskan. Ini fair Bapak Ibu ya. Kalau untuk bawang merah itu kalau hama terpaling parah itu kan ulat gerayak, ulat tentara yang nyerangnya pada waktu malam hari. Jadi memang kalau lahannya tidak terlalu luas, lebih baik setelah maghrib sampai jam 9 malam dikelilingi Pak. Dikeliling sambil diambili itu jauh lebih efektif daripada pakai pestisida apapun. Terus yang kedua, kita mencegah jangan sampai dia bertelur di sana. Dengan cara apa? Penyemprotan zat PT insek fungi itu dilakukan 3 hari sekali. Konsepnya satu. Nah, kalau untuk tembakau, untuk bawang merah, saya sarankan pakai tembakau Pak ya. Jadi ambil airnya tembakau. Nah, caranya nanti buat pabrik rokok juga seperti saya. Tembakau direbus Pak. Airnya diambil, tembakonya dibuat rokok Pak. Saya ini orang paling pelit soalnya Bapak Ibu. Jadi tidak ada yang saya buang. Jadi airnya tadi Pak, Bapak tadi buat zat PT kan pakai air. Airnya kalau bisa airnya tembakau. Itu kalau untuk bawang merah. Karena apa? Begini, kalau bawang merah itu sangat rentan dengan ulat. Terus yang kedua, nah ini, salah satu penyakit lain kalau orang kita nyebutnya embun upas, tahu ya embun upas ya? Embun yang keluarnya pagi hari dan sebelum matahari terbit, itu kan harus kita sudah siram. Nah supaya terefektif Pak, supaya nyiramnya kita tidak perlu capek kayak gitu, Bapak bisa gunakan drip irigasi yang spray. Yang kayak selang biasa itu cuma model spray, jadi tinggal nyalakan aja sudah langsung kesemprot untuk menghemat. Kalau seandainya besok sudah punya modal bisa pakai screen net. Nah kalau sudah pakai insect net, lah itu sudah aman sudah. Minimal satu, musuhnya tinggal perkara jamur. Kalau untuk ulat insya Allah sudah minggir karena sudah dikasih selambu kan Pak. Nah, tapi kalau untuk tahap awal enggak masalah, semprot dulu aja kayak tadi. Kalau untuk cabai itu kan kutu kebul paling banyak penyakitnya. Terus habis gitu sama sekarang banyak menyerang itu Gemini ya, virus Gemini. Jangan pernah takut, enggak ada masalah, semprot biasa. Jadi kalau untuk kutu kebul ini triknya. Kalau pakai zat PT insek fungi tolong dikasih dengan perekat. Perekat yang sementara kalau bisa kita gunakan pakai sabun cair boleh Pak. Sabun cair boleh. Kenapa sabun cair itu paling bagus untuk mengatasi kutu kebul? Kutu kebul itu adalah lemak, minyak. Dia disemprot kayak apa dia selalu jatuh. Tapi kalau dia kena cuka, dia akan nempel dan dia akan mati. Begitu Bapak. Oke. Ayo mari lanjut, yang tengah ada lagi, oke Ibu, mari ya. Itu dua, oke. Itu mic-nya di belakang.
kasihkan Pak Bayu. Gimana? Mari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Nazarudin dari Seram. Terus terang saya ini baru pemula di bidang pertanian ini. Yang setelah saya mengikuti beberapa hari ini, yang kendala saya itu untuk memulai itu di sana nanti akan terkendala dalam pembuatan pupuk itu kayak kencing kambing dan kencing sapi. Di situ apakah saya harus memulai dulu ternak kambing sama sapi atau bagaimana Pak solusinya? Untuk tanaman apa dulu Pak? Ya untuk percobaan tadi, untuk percobaan yang 3x3 itu tadi. Kalau 3x3 tidak perlu pakai kencing apapun. Pakai air limbah rumah tangga. Jadi begini, di konsep awal sekali LRT, limbah rumah tangga, liruta, ini kan kita bagi dua. Yang padat untuk pakan, yang cair untuk POC. Kita buat ini dulu. Jadi tidak usah pakai modal apapun. Dari air cucian beras tadi, sisa-sisa limbah rumah tangga, Bapak saring kan, ampasnya untuk pakan, yang cairnya tinggal tambah dedak dioksidasi. Itu aja sudah jadi pupuk. Lah, itu pupuk tingkat TK. Ya, gitu ya. Terus ini aja sudah bagus. Kepengen lebih bagus dinaikkan tingkat. Jadikan ZPT. Bapak cari daun-daun, cari macam-macam, diolah dengan air cucian beras tadi. Jadilah ZPT. Besok-besok ketika sudah butuh yang kepengen buahnya besar, kepengen buahnya manis, kepengen buahnya banyak, ditambah dengan jeroan ikan. Jadilah nutrisi. Simple. Jadi tolong jangan mengada-ada dari yang ada. Makasih Pak. Terima kasih. Dengan ini berarti kelihatan sangat mudah sekali Pak untuk memulai. Sebentar. Kita ngajari berbisnis tanpa modal. Oke, kasih ke ibu mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah melihat penjelasan Bapak tentang alga. Alga. Iya. Saya belum jelas masalah yang harus diputar angka 8 itu realnya bagaimana? Apakah itu kalau di selokan? Tapi kalau misalkan kita tidak membuat selokan tapi berupa kolam gitu bagaimana Pak? Baik. Ya, terima kasih. Begini, kalau budidayanya bebas dimanapun, bisa bentuk kolam, bisa bentuk selokan. Kalau selokan itu tujuannya air ini akan mengalir terus menerus. Sehingga bisa panen tiap hari. Itu untuk produksinya. Tetapi yang kita produksi ini kan cuma alga mentah. Paham maksud saya ya? Ini alga mentah. Alga mentah ini setelah disaring, dia bentuknya kayak lumut. Warnanya hijau kehitaman. Nah, ini kita campur dengan bakteri. Kita mau jadikan apa? Alga ini bisa jadi pakan ternak. Bisa juga jadi nutrisi. Nah, kalau cuma jadi pakan ternak, alga yang ada kita campur difermentasi dengan azola, dengan beras atau dengan dedak atau dengan jagung. Tetapi kalau ini saya jadikan nutrisi, saya tambah bakteri. Bakteri paling gampang saya ambilkan dari rumen sapi. Dan ini diaduk dengan angka 8. Jadi angka 8 ketika kita mengaduk begini, ini akan membuat perputarannya itu jadi seragam, Bu. Angka 8 tahu ya ngaduk ya. Ini seandainya gelas, ini kita putar gini. Manual, Bu, cuma 1 ember. Saya minta maaf, 1 ember ini sudah jadi banyak, ini 20 liter, sudah cukup untuk hampir 20 hektar, Bu. 1 ember itu aja. Mudah? Saya minta tolong. Saya mengajarkan Bapak Ibu, semua saya buat sebenarnya sesimpel mungkin, tolong jangan dipersulit. Nanti seperti Masnya nanti, terlalu mudah ya Mas ya. Iya, jangan terlalu tinggi dulu, mikir yang rendah dulu, yang penting jalan dulu. Karena itu slogan kita kuat Bapak Ibu, apa yang ada jangan mengada-ada. Itu sudah, itu keren. Oke, mari yang sebelah sini.
Oke, sana, oke, geser sana, oke. Mari, Miss. Bismillah, terima kasih atas waktunya Pak Bayu. Yang pertama Pak, terkait dengan ini, cucian air beras. Iya. Nah, itu bagaimana caranya menyimpannya? Jadi gini, ada informasi terkait dengan cucian air beras itu katanya kalau kita nyimpen hanya cucian air beras itu katanya justru malah jadi racun. Satu itu. Maka katanya dikasih molase untuk itu satu. Yang kedua, bagaimana memanfaatkan kulit-kulit bawang merah, bawang putih. Kebetulan saya juga masak terkait itu di pondok kan banyak. Baik. Tuh. Terus mungkin itu dulu Pak. Baik, gini. Air beras. Bapak Ibu, air beras itu kalau dibiarkan baunya apa? Asam. Kalau seandainya saya punya air, saya kasih molase, saya biarkan, rasanya apa? Enggak, asam. Semua gula ketika terfermentasi jadinya asam. Air beras itu adalah mengandung karbohidrat dan pasti berasa asam. Ini yang bicara berarti dia tidak tahu Pak. Jadi air beras itu adalah penyimpanan, penguat. Jadi penyimpanan sesuatu Bapak Ibu kan ada 3 ya. Ada cuka, betul ya, kita sebutnya jadi ya fermentasi. Terus ada manis, terus ada asin. Itu adalah ciri untuk penyimpanan, pengawetan. Nah, kalau cuka itu apapun barangnya dimasukkan ke dalam air beras, percaya tidak percaya, 2 tahun masukkan wortel di situ tetap berbentuk wortel, tidak berubah rasa, tidak berubah warna. Masukkan di situ cabai, tetap warnanya merah. Ini saya kasih trik. Kalau pas panen cabai harga murah, kepingin awet, carikan aja tepung beras sama kalau air leri boleh, kalau tidak ada air leri butuh 1000 kan susah. Kasih 2% itu berarti tepung beras, 100%-nya adalah air. Masukkan di situ cabai, lupakan 1 tahun dia tetap cabai dan rasanya pedas. Tidak berubah rasa. Itu pengawet kalau pas tanam cabai murah. Gitu ya Mas ya? Tenang saja. Lah kalau ada kulit bawang merah, itu sebagai apa? Kulit bawang itu ngandung auksin tingkat tinggi. Rendem aja di air beras, lupakan. Jadi begini Bapak Ibu, apa yang ada, ini yang minta maaf ya agak dalam saya ngomongnya. Di dunia tidak ada orang hebat. Di dunia tidak ada orang sakti. Tapi siapa yang tekun, siapa yang setia, dia akan menjadi pemenang. Jadi pekerjaan yang kalau saya boleh katakan, apa yang saya sampaikan selama 2 hari ini ada yang sulit enggak kira-kira? Harusnya mudah atau sulit? Hanya orang yang tekun dan setia saja yang akan berhasil. Padahal jalannya mudah. Ya sama dengan Kanjeng Nabi itu Bapak Ibu. Semua tahu surga itu enak atau enggak? Orang mau ke surga atau enggak? Banyak yang mau atau banyak yang tidak? Kelasnya Nabi aja begitu, apalagi kelas kita. Paham maksud saya? Jadi karena itu semua yang saya ajarkan Bapak Ibu, banyak orang kepengen jadi orang kaya, jadi kepengen orang sukses. Begitu saya kasih tahu cara-caranya, karena terlalu mudah mungkin sampai kadang-kadang. Mereka selalu, kok gampang ya, gitu aja tidak dilakukan. Saya sampai, apakah betul Indonesia ini harus dipersulit supaya bisa diseriusi seperti itu? Padahal Bapak Ibu sudah saya persulit loh ini. Saya biasanya kalau ngajar gratis loh Bapak Ibu. Saya keliling masuk ke hutan-hutan loh Bapak Ibu. Tidak cukup uang 10 sampai 20 sampai 100 juta kadang-kadang kalau saya masuk ke hutan. Bapak Ibu kan sudah saya persulit untuk datang, untuk nyeleksi orang aja saya ini. Ternyata banyak yang mau. Ternyata masih muda juga.
Loh, serius, saya sampai kadang-kadang terharu dari Kalimantan. Ini Bapak ini sampai 2 kali saya terharu. Gitu loh. Tiketnya aja loh habis berapa? Ini mau datang ini dari Kendari, dari ujung sana masih harus transit dari Palu atau transit Makassar ini. Ini habis ini Bapak Ibu katalis gini loh. Ini kan habis ini sawit sudah mulai panen yang sudah gunakan cara kita. Kemarin boom sedikit aja hanya karena belum sempat buat pupuk. Ini bos sawit Bapak Ibu. Ya bos, saya katakan bos tapi masih lokal ya. Lahannya masih 70 atau 100 hektar lah. Dia belum sempat buat pupuk untuk sawitnya. Dia cuma gunakan pembenah tanah saja. Begitu sawit disemprot dengan pembenah tanah, tanahnya kan berubah jadi gembur. Terus buahnya itu tanpa diapa-apakan kan sudah berbuah bagus. Itu aja sudah mempengaruhi luar biasa bos-bos sawit. Apalagi sudah diberikan pupuk dan semuanya, saya juga ngeri kadang-kadang. Tapi saya berharap satu lah, kita tetap berjalan pada tracknya. Ini besok ini ada 16 perwakilan perusahaan yang seminggu ini datang. Saya juga belum tahu ini perusahaan apa saja yang ngirim orang. Ngeri Pak. Makanya saya minta tolong satu. Saya segera membagi ilmu buat Bapak Ibu, tolong kembangkan. Bapak Ibu tahap jujur, ilmu saya yang saya ajarkan ada sulit enggak untuk komunikasi? Semua mudah enggak kira-kira? Saya minta tolong, saya berusaha membuat mudah semudah-mudahnya, saya minta tolong dilakukan sebagus-bagusnya. Itu aja pesan saya. Ayo ada lagi yang bertanya, kalau tidak ada kita akan foto biar. Tapi tidak ada yang pulang malam hari ini, tidak. Habis ini ada yang langsung janjian dengan kereta? Sudah ada ya? Ada janjian ya? Oke segeralah kita akan akhiri. Kasihan Grab-nya nanti juga. Mari Pak. Gini, air leri tidak perlu ditutup rapat. Cukup timba ditutup gitu aja. Bukan ditutup rapat pakai plastik gitu enggak. Ditutup gitu aja. Kalau kena matahari itu bisa juga jadi nanti jadi PSB dan sebagainya bisa. Apapun tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Begini, Bapak Ibu semua bakteri itu akan hidup. Maksimal suhunya 45 derajat. Dan air panas itu yang katanya panas itu tidak sampai 45 derajat kok, percayalah. Tidak ada masalah. Cuman airnya kan berubah jadi merah. Itu pun perubahan dari pito menjadi zooplankton. Tidak ada masalah. Oke, ada lagi kira-kira sudah cukup? Oh masih ada lagi. Oh mesin penetas, baik. Baik Bapak Ibu, sekarang saya akan jelaskan mesin penetas ya. Mesin tetas model di depan ini adalah mesin tetasnya orang malas. Mesin tetas saya gitu loh ya. Ini saya ciptakan model kayak begini ini ketika saya masih kuliah tahun 91-92. Berarti sudah berapa tahun? Berarti itu teori 32 tahun lalu. Saya mencoba beraneka ragam yang terbagus model itu. Itu netesnya di atas 80-90%. Dan itu betul-betul khusus untuk orang malas. Nah, kenapa kok malas begini? It's fair gitu Bapak Ibu. Dan hampir tidak ada orang buat mesin tetas kayak gini. Ukurannya gini, triplek tahu triplek? Ukuran triplek berapa? Karena saya tukang, saya tahu betul ukuran triplek. Dan saya ini orang pelit. Tidak boleh ada yang terbuang. Ini saya jelaskan cara buatnya. Triplek Bapak Ibu, ini dibagi 61, 61, 61. 2 lembar. Ini 61. Ini 122. Sudah oke.
Ukurannya ini. Kenapa harus ukuran 61? Supaya tidak ada triplek yang terbuang. Bahasa lainnya lagi gergaji saya males sebenarnya. Biar tidak boleh ada yang terbuang. Terus yang kedua tripleknya 2. 1 di depan, 1 di belakang. Ini 2, 1 dijadikan 2 kanan kiri, di bawah 1. Nah nanti triplek itu didobel. Ini paku dulu, terus habis gitu dalamnya dikasih triplek lagi Bapak Ibu. Di dalamnya kasih serutan kayu. Atau kalau tidak ada serutan kayu bisa sekam. Jadi di antara triplek dan triplek ini dikasih sekam. Sela-selanya. Jadi cara makunya begini, sudah saya tunjukkan. Tidurkan dulu, diisi, baru ditutup, jadi padat. Itu saya maku sendiri itu Bapak Ibu, motong sendiri. Nah, setelah jadi model seperti itu apa tujuannya? Udara itu betul-betul stabil. Panas luar dan panas dalam itu stabil. Terus yang ketiga, lampu. Lampu itu harus disusun sejajar begini, 6 biji 5 watan. Kenapa kok begitu? Itu sebenarnya saya setting untuk 2 rak. Jadi kan ini pintunya depan nih. Ini di tengah sini ada palang Bapak Ibu. Palang ini tujuannya untuk membuat posisi. Ketika malam itu kondisi lurus. Ketika pagi kondisi miring ke sini, ketika siang kondisi miring ke sini, malam lurus lagi. Ini saya pakai untuk ngecek karyawan biasanya. Apakah dibalik atau tidak. Kalau kondisi ini tetap rata, kita kan tidak tahu apakah dibalik atau tidak. Betul ya? Tetapi kalau pakai manual, kalau kondisi pagi begini semua, mesin tetes kan sekarang 1. Tapi kalau di tempat kamar kan 1 ruangan ini mesin tetes semua Bapak Ibu. Jadi ketika kita lihat dari kaca itu semua kelihatan posisi miring, berarti miring semua. Kalau pagi kondisi masih lurus, berarti tadi tidak kerja yang pagi. Paham maksud saya? Lah, ini tidak perlu digoyang, cuma ditaruh kruk gitu, telurnya gelundung sendiri, geluduk gitu aja. Begitu nanti sore taruh lagi ke sini, taruh ke belakang sini, dia akan gelundung lagi ke bawah. Begitu malam ditidurkan posisi normal. Gampang? Malas atau tidak? Nah, kalau yang biasanya orang-orang kan rata, tangan dimasukkan diputer gini. Kalau tidak tahu caranya, yang muter cuma atas saja. Harusnya kan dipegang belakang, digeser, muter semua itu. Itu kalau yang pinter. Kalau anak karyawan baru dikerjakan gitu tidak bisa Bapak Ibu. Karena itu saya rancang model begini. Jadi ini ke sini gitu aja. Mudah atau susah? Terus yang perlu dijaga suhu. Suhu harus dipertahankan di suhu 38 sampai 39 derajat. Nah, penting lagi di bawah. Di bawah ini harus ada kotak air sebagai kelembapan. Tapi saya minta tolong, kalau tidak ada bak untuk penetas, ini biasanya di bawah itu ada tapi belum dipasang itu. Di bawah ini ada bak untuk penetas. Ternak itu biasanya seneng mandi. Jadi kalau sampai netes di atas terus jatuh, biasanya dia nyari air dan pasti mati. Karena itu baknya ini harus kita tutup dengan bak penetas. Jadi bak untuk netaskan lah, kotak untuk netaskan. Jadi kalau ayam atau puyuh netes kita taruh di bawah sini. Segitu itu kapasitas kalau telur ayam kampung sekitar 500 butir. Kalau buat sendiri modalnya 300 sekian ribu. Kalau beli tidak boleh 2 juta. Nah, karena itu kita harus mandiri. Terus suhunya bagaimana? Belikan termostat harganya sekitar ya 60.000 lah paling di online. Sudah untuk suhu. Tapi kalau saya tidak senang pakai termostat. Kenapa kok saya tidak senang? Kadang-kadang termostatnya sendiri yang bermasalah. Jadi saya lebih senang lampu itu nyala terus. Tapi saya gunakan termometer bodoh, termometer yang kuno itu loh Bapak Ibu. Itu kan jauh lebih stabil. Jadi apa yang saya mainkan? Lampunya. Jadi harusnya 6, saya nyalakan cuman 3.
Kenapa kok 3? Suhunya sudah stabil di 38. Paham maksud saya? Seandainya Pak ini terlalu besar, ada yang paling gampang. Carikan kardus rokok. Tahu kardus rokok? Buat kardus rokok sama konsepnya. Kalau saya buat mesin tetes dari kardus rokok ini cuma butuh waktu 10 menit Bapak Ibu. Ini cuma dikasih kasa, kasih bambu tusuk-tusuk, buat lubang di sini, kasih lampu 1,5 watt. Sudah selesai jadi mesin tetes. Modalnya 60.000. Gimana? Telurnya kalau ini bisa untuk 50 butir. Besok tenang saja ya, 1 minggu praktek. Pengalaman saya Pak, saya pernah pakai itu, istri mati. Iya. Habis ayam saya sudah lahir ada 100, saya masukin ke dalam ini karena kita pakai kayak di Brother ya. besoknya semua mati. Ya, karena dingin ya. Iya, benar. Nah, gini. Kalau ini kan dia kan ayam itu sebenarnya tidak masalah, mati sampai 2 hari tidak masalah. Lampu itu, asalkan ada asalkan. Kalau sudah bahannya cuma karton, kan tipis. Minta tolong jangan taruh di depan, di luar ruangan. Yang paling aman taruh di mana? Di bawahnya tempat tidur. Karena anget, suhunya kan terkontrol. Paham maksud saya di sini? Kalau yang ini tadi silakan taruh dimanapun, dia tidak terpengaruh dengan suhu luar. Mudah atau susah Bapak Ibu? Nanti tenang saja, saya akan coba Pak Bambang tanya Pak Bambang kapan dia akan untuk membuat tutorial. Nanti saya akan gambarkan ya, saya tampilkan di video ya. Itu jadi saya akan juduli mesin tetes untuk pemalas. Jaraknya cuma 1 cm saja Pak. Serbu kayunya apa keliling apa cuma di atas? Keliling Pak ini. Ini keliling. Yang tidak rangkap cuma yang bawah aja. Terus lampu di dalam berapa watt? 5 watt kali 6, 30 watt total. Gini, sorry. 30 watt ini kalau pakai termostat. Tapi kalau enggak pakai termostat cuma butuh 15 watt. Hitungannya begini Bapak Ibu. Kalau saya pribadi lebih baik suhu ini selalu stabil. Karena suhu selalu stabil saya buat 3 lampu yang tidak pernah mati. Paham ya? Kalau saya buat 6 lampu itu paling 1 jam mati, kemudian 10 menit, 20 menit nyala lagi, itu boros di listrik. Kenapa kalau saya katakan boros? Lampunya ini sering gampang mati. Karena dia nyala mati. Tetapi kalau nyala terus dia lebih awet. Paham maksud saya di sini? Jadi ini ilmu pelitisasi. Minimal 15 sampai 20 cm. Nanti begini Bapak Ibu, main-main aja, iseng-iseng berhadiah. Saya punya teman yang di Malang itu pertama buat mesin tetes 1, sekarang mesin tetesnya banyak ya Pak Bambang ya. Pertama cuman dari 10 ekor, isi 100 ekor penuh telurnya, isi 200, sekarang beli lagi yang 500. Paling sebentar lagi beli yang 1000 nanti habis ini. Jadi saya minta tolong, ini main-main. Senangnya mesin tetes 1, dari telur bisa menjadi kehidupan, oh keren. Nanti kalau punya anak kecil itu insya Allah mereka akan bahagia. Lihat. Oke, boleh juga, boleh. Baik, sebentar. Kalau untuk brooder, 1 meter persegi, ini cukup dengan lampu 5 watt, 1 buah. Tapi dengan catatan, ini perapat. Cuman ventilasi di depan aja. Kasih kasa. Ini cukup 5 watt. 1 kali 1 untuk 50 ekor kalau untuk ayam. Oke,
Semua jelas, Pak Bambang sudah mengangguk-anggukkan kepalanya. Jadi burung kutilang. Ayo Pak Bambang, mari silakan maju Pak Bambang. Petani BSM. Mantap. Masih mau lanjut? Ada yang sudah penat banget. Baik teman-teman, demikian tadi rangkaian acara pelatihan untuk Angkatan 4 Banyuwangi ini. Kami dari panitia sekali lagi mohon maaf apabila dalam kami menyambut, melayani hingga akhir acara ini banyak sekali kekurangan, karena waktu jugalah yang harus memisahkan kita. Hati terasa berat untuk meninggalkan dirimu. Ya, semoga saja dengan dipertemukannya kita di sini bukan sebuah kebetulan saja, tetapi kita menjadi bermanfaat bagi sesama. Kami kasih kesempatan teman-teman untuk mewakili 2 atau 3 orang untuk memberikan kesan-kesan barangkali atau kata-kata apa buat Pak Bayu, buat kita. Kita persilahkan perwakilan 2 atau 3 orang, monggo untuk maju.